Kasus pembunuhan dengan mutilasi yang seringkali dianggap sebagai puncak kekejian dalam tindak kriminal terus menjadi momok yang mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, serangkaian insiden yang menggemparkan publik menunjukkan bahwa kejahatan brutal ini tidak mengenal batasan geografis. Data yang dihimpun dari berbagai sumber media menunjukkan kasus-kasus mutilasi tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke daerah. Aparat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mengungkap kasus-kasus mutilasi. Namun, berkat kegigihan dan pemanfaatan teknologi forensik yang semakin maju, banyak kasus yang pada awalnya terlihat buntu berhasil diungkap. Keberhasilan ini tidak hanya membawa pelaku ke meja hijau, tetapi juga memberikan keadilan bagi keluarga korban yang berduka dan memberikan rasa aman bagi publik. Pada 19 Mei 2025 lalu, Polres Cianjur, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi, menyisakan kisah pilu dan mengungkap motif keji di balik hubungan keluarga. Pelaku utamanya adalah perempuan bernama Yanti Rustini dan ayahnya Cahya. Pada 21 April 2025, anak dan ayah ini bersengkongkol menghabisi nyawa Lilis, ibu dari pelaku Yanti, yang juga merupakan istri dari Cahya. Keduanya juga membunuh Siti Nurhayati, anak kandung Yanti yang berusia 3 tahun dan merupakan cucu dari Cahya. Motif kejahatan yang terungkap adalah masalah utang piutang dan ekonomi. Kronologi peristiwa ini bermula dari cekcok keluarga yang memuncak pada malam hari. Yanti dalam kondisi emosi yang tidak stabil menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik ibunya sendiri, dibantu oleh ayahnya Cahya memegangi kaki korban. Jasad Lilis dibiarkan selama 4 hari sebelum kemudian dikuliti, dimutilasi, dan dibakar sebagian. Anak Yanti yang berusia 3 tahun juga dibunuh dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Tulang dan tengkorak kepala korban ditemukan oleh warga pada Senin 5 Mei 2025 di beberapa lokasi tak jauh dari rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara. Di waktu yang sama ditemukan pula potongan tangan dan kaki di saluran irigasi. Semua tindakan keji ini dilakukan dengan bantuan sang ayah, Cahya, menunjukkan adanya konspirasi yang terencana dalam kejahatan ini. Jasad korban baru ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi yang tidak utuh, memicu penyelidikan intensif dari polisi. Telah terjadi pembunuhan yang direncanakan di Kecamatan Sukaresmi. Ini berawal dari warga bersama Dede dan Andi menemukan tengkorak kepala dan rahang di kebun pada saat membersihkan rumput. Nah, kemudian pada hari yang sama ditemukan kembali oleh warga pada saat membersihkan sampah saringan bendungan irigasi. Ini adalah potongan tulang kedua kaki dan kedua tangan yang menyatu. Kemudian mengetahui hal ini, tim Satreskrim bersama dengan Polsek langsung menyelidiki. Nah, kemudian didapatkan keterangan dari warga bahwa ada keluarga yang tertutup yang setelah kita lakukan penyelidikan dan mendatangi rumahnya sudah ada tanda-tanda yang sudah mencurigakan. Di antaranya bau yang menyengat, kemudian setelah diperiksa handphone ada juga foto mayat yang sudah hitam yang diduga adalah sebagai korban. Dan setelah dicocokkan dari potongan-potongan tersebut ternyata identik dengan korban pembunuhan yang telah terjadi. Modus operandi yang dilakukan dengan mencekik terlebih dahulu kedua korban, saudari Lilis dan saudari Siti Nurhayati alias Nur, sedangkan saudara Cahya memegang kedua kakinya. Dan selanjutnya diambil perhiasannya dan dijual. Kemudian satu anak yang berumur 3 tahun ini dibunuh, terangannya katanya menghilangkan jejak. Kemudian barang bukti yang berhasil disita ada gunting, pisau, kemudian kalung, handphone, dan juga gelang emas. Dan akibat dari perbuatan tersangka tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal primer pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun
2004 tentang penghapusan KDRT subsidiar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kejahatan mutilasi juga mengguncang Sumatera Barat dengan terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Satria Juwanda Putra atau Wanda di Kabupaten Padang Pariaman. Kasus ini menjadi sorotan karena pelaku diketahui telah membunuh 3 perempuan, di mana satu korban bernama Septia Adinda dimutilasi, sedangkan 2 korban lainnya yaitu Siska Oktavia Rusdi adalah pacar dari pelaku dan adik Agustina yang merupakan teman kuliah dari Siska Oktavia Rusdi dikubur dalam sumur tua yang ada di rumah tersangka. Motif pelaku melakukan tindakan keji ini karena sakit hati dan masalah utang piutang. Selain itu ada dugaan kuat bahwa pelaku memiliki fantasi kekerasan yang kompleks. Pengungkapan kasus pembunuhan dan mutilasi ini berhasil diungkap oleh Polres Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat. Yaitu kasus mutilasi dan pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Padang Pariaman yang sejak awal ini sudah menyita perhatian masyarakat karena peristiwa ini begitu melukai masyarakat karena kekejamannya. Saya di sini perlu menekankan bahwa dalam pengembangan penyidikan, penyidik telah berhasil mengungkap fakta baru, yaitu ditemukan ada 2 korban tambahan selain korban yang pertama kali telah ditemukan. Temuan ini semakin memperjelas betapa seriusnya kasus ini, sekaligus menegaskan bahwa Polda Sumatera Barat sangat serius untuk mengungkap seluruh rangkaian tindak kejahatan ini sampai dengan tuntas dan ujungnya nanti sampai dengan ke proses peradilan pidana. Kami sampaikan kepada rekan sekalian untuk kasus yang mutilasi yang di Padang Pariaman ini, penyidik mempersangkakan pasal 340 KUHP dan 338 junto pasal 65 KUHP, dan saat ini berkas sudah dalam pengiriman ke JPU. Awal mula kejahatan sadis yang dilakukan Satria Juwanda Putra ini terkuak dengan ditemukannya potongan tubuh Septia Adinda. Pada Selasa 17 Juni 2025, seorang nelayan menemukan sosok tubuh tanpa kepala, tangan, dan kaki di tepi aliran sungai Batang Anai. Keesokan harinya, pada Rabu 18 Juni 2025, potongan kaki ditemukan di Korong Talau Mundam, Nagari Ketaping, Padang Pariaman, atau berjarak 3 km dari temuan potongan tubuh pertama. Beberapa jam kemudian, bagian kepala ditemukan di lokasi TPI Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berjarak sekitar 6 km dari lokasi pertama penemuan tubuh korban. Polres Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku Satria Juwanda Putra atau Wanda pada Kamis 19 Juni 2025 di rumahnya di Batang Anai. Wanda mengaku menghabisi nyawa kekasihnya, Septia Adinda, karena motif utang piutang. Tempat kejadian perkara dalam kasus ini dilakukan di sebuah pabrik PT Singgalang Beton Perkasa yang berlokasi di Korong Talang Jala Nagari, Sungai Bulu. Setelah membunuh, Wanda memutilasi dan membuang potongan tubuh Septia Adinda untuk menghilangkan jejak. Namun fakta yang lebih mengejutkan kembali terungkap saat polisi melakukan penyelidikan pada kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap korban Septia Adinda. Wanda juga mengakui telah membunuh 2 wanita lain, Siska Oktavia Rusdi dan adik Agustina, mahasiswa yang dinyatakan hilang sejak awal tahun 2024.
Wanda membunuh Siska Octavia Rusdi karena cemburu pada kekasihnya itu. Dan Wanda membunuh adik Agustina untuk menghilangkan saksi kunci pembunuhan Siska Octavia Rusdi yang merupakan teman dari Siska. Setelah membunuh keduanya, Wanda memasukkan kedua jasad ke dalam karung dan mengubur mereka di sebuah sumur tua. Kasus ini menunjukkan betapa bahayanya pelaku dengan kecenderungan psikopat yang melakukan kejahatan keji secara berulang. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir memimpin langsung proses rekonstruksi dari pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Wanda kepada ketiga korban. Menyembunyikan di dalam sumur. Kemudian nantinya setelah dari sini bergeser ke TKP kedua di pabrik Batako. Di sana proses mutilasi. Dan yang terakhir TKP ketiga di tempat membuang potongan tubuh di jembatan Batanganai. Rekonstruksi dua kejadian, dua peristiwa tindak pidana terhadap 3 korban. Ada berapa adegan? Adegannya kan mengalir, tapi ini di 3 TKP. Dua TKP utama dan 1 TKP pembuang. Pengamanan kita menyiapkan kurang lebih sekitar 550 personil gabungan. Ada Polri, Polres, kemudian Polda, dari Kodim dan dari Pemda juga. Kita lihat aja nanti, karena proses ini kan persesuaian antara berita acara dengan pembuktian di TKP oleh yang melaksanakan dari kejaksaan. Ya, masih sama dengan motif percintaan, kemudian ada juga masalah utang. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan di dalam kamar kos tersebut, tepatnya di lemari dan di belakang lemari, kami menjumpai ratusan keping tulang dan potongan tubuh yang mau dimusnahkan oleh yang bersangkutan dengan cara dibuang ataupun dibakar.